Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Musyarofa dari kelas 2A, mahasiswi di 3 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang diagnosa keperawatan gawat darurat pada ABCDE. Dosen mata kuliah dari keperawatan darurat yaitu Ibu Nelly Hermala Dewi MKep. Di sini yang pertama ada airway. Pada airway terdapat diagnosa keperawatan yang pertama yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, yaitu suatu kondisi di mana ketidakmampuan membersihkan sekrek atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Terdapat tanda mayor, data subjektifnya yaitu tidak ada, dan data objektifnya yaitu yang pertama batuk efektif, yang kedua yaitu tidak mampu batuk, yang ketiga sekutu berlebihan, yang keempat mengi, wheezing atau rongki kering, dan yang kelima yaitu mekonium di jalan nafas pada neonatus. Yang kedua yaitu ada resiko aspirasi, yaitu beresiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi orofaring, benda cair atau benda padat ke dalam saluran trakeobronchial akibat disfungsi mekanisme protektif saluran nafas. Terdapat faktor resiko yang pertama yaitu penurunan tingkat kesadaran, yang kedua yaitu penurunan refleks muntah atau batuk, yang ketiga yaitu gangguan menelan, yang keempat yaitu kerusakan mobilitas fisik, serta yang kelima yaitu terpasang selang nasogastrik. Selanjutnya yaitu B atau breathing. Di breathing biasanya terdapat diagnosa keperawatan yang pertama yaitu gangguan pertukaran gas, yaitu suatu kondisi di mana kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan garis miring atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Terdapat tanda mayor, data subjektifnya yaitu dyspnea atau sesak napas, data objektifnya yaitu PCO2 meningkat atau menurun, PO2-nya menurun, takikardia, pH arterinya menurun atau meningkat, serta bunyi nafas tambahan. Yang kedua yaitu ada diagnosa keperawatan pola nafas tidak efektif, yaitu inspirasi dan ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Terdapat tanda mayor, data subjektifnya yaitu dyspnea, data objektifnya yaitu penggunaan otot bantu pernafasan, fase ekspirasinya memanjang, serta pola nafas yang abnormal, misalnya takipnea yaitu detak jantungnya yang cepat, bradipnea detak jantungnya yang melambat, serta hiperventilisasi. Selanjutnya yaitu ada gangguan ventilasi spontan, yaitu suatu kondisi di mana menurunnya cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernafas secara adekuat. Terdapat tanda mayor, data subjektifnya yaitu dyspnea, data objektifnya yaitu penggunaan otot bantu nafas meningkat, volume tidak menurun, PCO2-nya meningkat, PO2-nya menurun, serta SaO2-nya menurun. Selanjutnya yaitu bagian C atau circulation. Biasanya terdapat diagnosa keperawatan hipovolemia, yaitu penurunan volume cairan intravaskular, interstisial, dan intraseluler. Terdapat tanda mayor, data subjektifnya yaitu tidak ada, data objektifnya yaitu frekuensi nadinya meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadinya menyempit, turgor kulitnya menurun, membran mukosa kering, volume urinnya menurun, serta hematokritnya yang meningkat. Yang kedua yaitu ada hipervolemia, yaitu peningkatan volume cairan intravaskuler, interstisial, dan intraseluler. Terdapat tanda mayor, data subjektifnya yaitu ortopnea, dyspnea, dan yang ketiga paroxysmal nocturnal dyspnea atau PND. Data objektifnya yaitu edema anasarca atau edema perifer, berat badannya meningkat dalam waktu yang singkat, jugular venous pressure atau GPV, dan central venous pressure atau CPV. Yang keempat, refleks hepatojugularnya positif. Selanjutnya yaitu ada diagnosa gangguan sirkulasi spontan, yaitu ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang tidak adekuat. Tanda mayornya yaitu data subjektifnya tidak berespon, data objektifnya yaitu fungsi nadi kurang dari 50 kali per menit atau
lebih dari 150 kali per menit, tekanan darah sistoliknya kurang dari 60 mmHg atau lebih dari 20 atau lebih dari 200 mmHg. Yang ketiga, frekuensi nafasnya kurang dari 6 kali per menit atau lebih dari 30 kali per menit. Serta yang keempat, kesadarannya menurun atau tidak sadar. Selanjutnya yaitu penurunan curah jantung, yaitu ketidakadekuatan jantung untuk memompa darah untuk memenuhi metabolisme tubuh. Terdapat tanda mayor yang pertama, data subjektif yang pertama ada perubahan irama jantung yaitu palpitasi, perubahan preload yaitu lelah, perubahan afterload atau dyspnea, dan perubahan kontraktilitas, paroxysmal nocturnalisme atau PND, ortopne serta batuk. Data objektifnya yaitu yang pertama perubahan irama jantung, yaitu bradikardia atau takikardia, yang kedua gambaran EKG aritmia atau gangguan kondisi, yang kedua perubahan preload, yang pertama ada edema, yang kedua ada distensi vena jugularis, yang ketiga ada central venous pressure atau CPV meningkat atau menurun, dan ada hepatomegali. Selanjutnya yaitu perfusi perifer tidak efektif, yaitu kelanjutan dari tadi, yaitu yang ketiga ada perubahan afterload, yaitu tekanan darahnya meningkat atau menurun, nadi perifernya teraba lemah, kapilari refill time-nya lebih dari 3 detik, oliguria, serta warna kulit pucat atau cyanosis. Yang keempat yaitu perubahan kontraktilitas, yaitu terdengar suara jantung S3 atau S4, ejection fraction EF-nya menurun. Diagnosa selanjutnya yaitu perfusi perifer tidak efektif, yaitu penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Terdapat tanda mayor, data subjektifnya yaitu tidak ada, data objektifnya yaitu pengisian kapiler lebih dari 3 detik, nadi perifernya menurun atau tidak teraba, akralnya teraba dingin, warna kulit pucat, serta turgor kulitnya menurun. Selanjutnya yaitu ada diagnosa keperawatan resiko shock, yaitu beresiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang dapat mengancam jiwa. Terdapat faktor risiko, yang pertama hipoksimia, yang kedua hipoksia, yang ketiga hipotensi, dan yang keempat kekurangan volume cairan, yang kelima sepsis, dan yang keenam sindrom inflamasi sistemik. Selanjutnya yaitu ada diagnosa keperawatan resiko pendarahan, yaitu beresiko mengalami kehilangan darah baik internal terjadi di dalam tubuh maupun eksternal yang terjadi hingga keluar tubuh. Terdapat faktor resiko, yang pertama gangguan gastrointestinal, misalnya ulkus lambung dan varises, yang kedua komplikasi kehamilan, misal ketuban pecah sebelum waktunya, kehamilan kembar, dan yang ketiga ada komplikasi pascapartum atau biasa disebut dengan retensi, contohnya retensi plasenta, dan yang keempat gangguan koagulasi, misalnya trombositopenia, dan yang kelima yaitu tindakan pembedahan. Selanjutnya yaitu D atau disability, yaitu penurunan diagnosa yang biasanya terdapat diagnosa keperawatan penurunan kapasitas adaptif intrakranial, yaitu gangguan mekanisme intrakranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial. Terdapat tanda mayor, data subjektifnya yaitu yang pertama sakit kepala, data objektifnya yaitu tekanan darahnya meningkat dengan tekanan nadi, pulse pressure, yang kedua bradikardia, yang ketiga pola nafasnya irregular, yang keempat tingkat kesadarannya menurun, yang kelima respon pupilnya melambat atau tidak sama, dan yang keenam refleks neurologis terganggu. Selanjutnya yaitu ada resiko perfusi cerebral tidak efektif, yaitu beresiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. Terdapat faktor risiko, yang pertama penurunan kinerja ventrikel kiri, yang kedua aterosklerosis aorta, yang ketiga tumor otak, yang keempat koagulopati, misalnya anemia sel sabit, yang kelima cedera kepala, yang keenam hipertensi, yang ketujuh neoplasma otak, dan yang kedelapan infak miokard akut. Selanjutnya yaitu bagian E atau exposure. Terdapat diagnosa keperawatan nyeri akut, yaitu pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat, dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang 3 bulan.
Terdapat tanda mayor, data subjektifnya itu pasien mengeluh nyeri, data objektifnya pasien tampak beringis, bersikap protektif, misalnya waspada atau posisi menghindari nyeri, dan yang ketiga gelisah, yang keempat frekuensi nadi meningkat, serta yang kelima sulit tidur. Diagnosa yang kedua yaitu gangguan integritas jaringan pada kulit, mukosa, atau tulang, yaitu kerusakan kulit, dermis atau epidermis, atau jaringan, yaitu membran mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi, dan ligamen. Terdapat tanda mayor, data subjektifnya yang tidak ada, data objektifnya yaitu kerusakan jaringan atau lapisan kulit. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan resiko cedera, yaitu beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi yang baik. Terdapat faktor resiko eksternal dan internal. Di dalam eksternal, yang pertama terpaparnya patogen, yang kedua terpapar zat kimia toksik, yang ketiga terpapar agen nosokomial, yang keempat ketidakamanan transportasi. Pada internal, yang pertama ketidaknormalan profil darah, yang kedua perubahan sensasi, yang ketiga disfungsi autoimun, yang keempat hipoksia jaringan, yang kelima malnutrisi, dan yang keenam perubahan fungsi psikomotor. Selanjutnya ada resiko jatuh, yaitu beresiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh. Terdapat faktor resiko, yang pertama yaitu usia lebih dari 65 tahun pada dewasa atau kurang dari 2 tahun pada anak-anak. Yang kedua yaitu riwayat jatuh, yang ketiga yaitu anggota gerak bawahnya prostesis atau buatan, yang keempat yaitu penggunaan alat bantu jalan, dan yang kelima yaitu penurunan tingkat kesadaran, yang keenam lingkungannya tidak aman, misalnya licin atau gelap. Yang ketujuh kondisi pasca operasi, yang kedelapan kekuatan ototnya menurun, dan yang kesembilan yaitu gangguan penglihatan, misalnya glukoma dan katarak. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.